Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita. Pada sore hari ini kita dapat bersama-sama belajar agama, membaca satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang mudah-mudahan dengannya bertambah keimanan kita. Yang mudah-mudahan dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang mudah-mudahan dengannya kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Setelah pada pertemuan Ahad yang kemarin kita kita libur. Alhamdulillah, atas pertolongan dari Allah, hari ini kita dapat memulai kembali kajian tiap Ahad sore yang kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang insyaallah kita masuk pada bab baru. Ya, insyaallah kita masuk pada pembahasan yang baru tentang adab salam yang mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, termasuk dalam masalah etika atau adab. Dan insya Allah inilah yang akan kita bahas dalam beberapa hari atau beberapa pertemuan ke depan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika atau adab adalah sesuatu yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah di atas muka bumi ini di antara tugas beliau. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, menjadikan manusia-manusia yang lebih beradab dan berakhlak, menjadikan manusia-manusia yang lebih mampu memanusiakan manusia, mampu berbuat baik kepada sesama dan bermuamalah dengan baik tentunya. Maka disinilah pentingnya pembahasan ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan sungguh agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak hanya perkara ibadah yang telah dijelaskan, tidak hanya perkara sholat yang telah dipaparkan, tidak hanya perkara puasa yang telah dijelaskan dengan gamblangnya, tetapi juga urusan-urusan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berakhlak dengan tetangga, bagaimana kita berakhlak dengan saudara, bagaimana kita berbuat baik kepada, mungkin bahkan kepada hewan tunggangan kita, atau mungkin juga dengan hewan peliharaan kita. Allah tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan agamaku. Sungguh sempurna agama ini.
Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa ma ta'irun, tidaklah ada seekor burung, ya, yang dia mengepakkan sayapnya di langit sana kecuali telah diajarkan ilmunya kepada kita, kata mereka. Maka sungguh tugas kita saat ini adalah mendalami lagi, mempelajari lagi bagaimana etika dan adab yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meneladani beliau. Kita ingat dalam surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang ada dari syariat ini maka terima, lakukanlah. Ya, bagaimana kita berakhlak pada sesama yang telah diajarkan baginda Rasulullah, terima, amalkanlah. Dan apa yang telah dilarang maka wa manahakum anhu fantahu, tinggalkan apa yang dilarang. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sungguh beruntung ketika Allah memilih kita untuk bersama-sama belajar agama, sehingga nantinya kita berharap kita mampu membedakan mana perintah, mana larangan, mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mana yang dilarang. Sehingga kita bisa mengamalkan wa ma atakumur rasul, apa yang datangnya dari Rasulullah, dari kebaikan-kebaikan kita terima. Apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai keburukan itu kita tinggalkan. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan insya Allah pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang etika salam. Ya, yang kita bahas adalah seputar etika salam. Seperti apa salam itu, kemudian apa keutamaannya, kemudian bagaimana prakteknya. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pembahasan sore hari ini. Kita bersama-sama mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh masalah salam ini telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, bisa dilihat dalam surat ke-24. Silakan dicatat, surat ke-24, surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya yang sejatinya, penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Kita salam itu sejatinya kembalinya kepada kita. Ketika kita mendoakan dengan keselamatan, maka Masya Allah, orang yang kita sampaikan salam kepada mereka, mereka pun membalas ucapan salam, pun mendoakan kebaikan untuk kita semuanya. Makanya dalam ayat ini disebutkan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kamu pribadi. Ya. Tahiyatan min indillah, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, yang diberikan berkah lagi baik. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi sejatinya ketika kita memberi salam kepada yang lainnya, kembalinya adalah untuk diri kita pribadi. Ketika kita mendoakan kebaikan, semoga keselamatan, semoga rahmat Allah, keberkahan dari Allah tercurahkan untukmu, sejatinya ini semua kembalinya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang pertama, bahwasanya salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasul pun memerintahkan kita untuk mengucapkan salam. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam
hadis nomor 1239 dan Imam Muslim nomor 2066. Wa an Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara. Perhatikan. Kata sahabat Abu Umarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyebutkan amarona, Rasul telah memerintahkan kami ya, bisab'in dengan 7 perkara. Apa saja itu? Pertama, bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaiz, yaitu mengantarkan jenazah. Watashmitul atish, yaitu mendoakan orang yang bersin. Wa nasrid dha'if, menolong orang yang lemah, membantu orang yang lemah. Wa aunul mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Wa ibraril muqsim, dan yang terakhir memenuhi sumpah. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdun ihda riwayat al-Bukhari. Ya. Jadi ini diantara 7 perkara yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di antaranya apa tadi? Iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Watiba'il janaiz, mengantarkan jenazah. Watashmitil atish, yaitu mendoakan orang yang bersin. Wa nasrid dha'if, menolong orang yang lemah. Wa aunul mazlum, ya, menolong orang-orang yang dizalimi. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Ya, dan yang terakhir tadi adalah memenuhi sumpah. Inilah perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasul perintahkan kepada kita. Maka sebisa mungkin ya, kita menyebarkan salam ini. Dulu sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menyebarkan salam ini. Bahkan mereka ke pasar-pasar hanya untuk apa? Menyebarkan, membumikan syiar salam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas sekarang keutamaan salam. Disebutkan di sini bahwasannya keutamaan salam, bahwasannya Rasul menyebutkan orang yang paling baik, di antara orang yang paling baik keislamannya. Siapakah orang Islam yang paling baik keislamannya? Disebutkan dalam hadis ini. Mereka adalah ya dari Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang bertanya pada Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, tut'imut ta'am, yaitu membagi makanan, memberi makan. Jadi orang Islam itu tidak hanya hablu minallahnya yang baik, tetapi juga hablu minannasnya baik. Tidak hanya sholatnya yang baik, tapi dia juga perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi Islam yang paling baik ya, ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada seorang anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul Islam ya khair. Dia bertanya, ya Rasulullah, Islam apakah yang paling baik? Apa jawabnya tadi? Yaitu orang-orang yang memberi makan pada yang lain. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Muttafaqun alaih. Lah bagaimana kita saat ini? Ya. Terkadang kita rodok berat mengucapkan salam. Padahal ini perintah yang merintahkan Allah dan Rasul-Nya. Padahal ini suatu amalan yang kembalinya akan kepada diri kita sendiri. Mari kita lihat sebuah kisah yang sangat menarik.
Wa 'anit Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mendatangi Abdullah bin Umar, fayaghdu ma'ahu ila suq, lalu mereka berdua pergi bersama-sama ke pasar. Qala, maka beliau bercerita, fa idza ghadauna ila suq lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Disebutkan di sini, ketika kami pergi ke pasar, tiap kali Abdullah berpapasan baik dengan pedagang kecil, baik dengan pedagang besar, atau kepada orang miskin, kecuali Abdullah akan mengucapkan salam. Ya. Ini Abdullah bin Umar, beliau dimanapun, ketika dia ke pasar, ketemu pedagang kecil salam, ketemu pedagang besar salam, ketemu orang miskin salam. Ini salah satu syiar. Bukan untuk nyalek, bukan. Tapi membumikan, membudayakan salam. Qala Tufail, maka Tufail berkata, fajitu Abdullah bin Umar yauman. Ya. Aku pernah mendatangi Ibnu Umar. Fastadba'ani ila suq. Maka beliau meminta kepadaku untuk menemaninya pergi ke pasar. Fakultu lahu, maka aku tanyakan padanya, matasna ubisuk. Ya. Jadi ketika Tufail diajak menemani Abdullah ke pasar, Tufail ini berkata pada Abdullah, matasna ubisuk. Wahai Abdullah, apa yang akan engkau kerjakan di pasar? Jenengan lo ajengin opo, mau ngapain? Wa anta la taqifu 'alal bai', sedangkan engkau juga orang yang tidak, apa istilahnya ya, tidak berjual beli. Engkau di pasar bukan pedagang, juga bukan untuk membeli. Wala tas'alu anis sila'i, dan engkau tidak tanya tentang harga, tentang barang. Engkau tidak tanya itu. Wala tasumu biha, dan engkau pun tidak menawar barang. Wala tajlisu fi majalisis suq, dan engkau pun tidak duduk-duduk di pasar. Nih ibaratnya saiki gak nyangkruk, gak ngopi ning pasar. Ya, engkau gak duduk-duduk di pasar. Wa aqul, maka aku katakan. Ya, maka aku berkata, ijlis bina hahuna natahaddath. Ayo duduk di sini, ayo dong ngobrol. Faqala ya Aba Batan. Ya. Wahai Abu Batan, wahai Tufail, innama naghdu min ajlis salam. Sesungguhnya aku pergi ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam. Fanusallimu ala man lakina. Maka kita mengucapkan salam kepada siapa saja yang kita jumpai. Inilah beliau. Jadi Islam yang paling baik diamalkan nih sama Abdullah bin Umar. Beliau pergi ke pasar, orang yang dikenal atau enggak dia kenal, dia ucapkan salam pada mereka semuanya. Dan beliau pergi ke pasar bukan untuk bai', bukan tijarah, bukan untuk jual beli, bukan untuk berdagang, bukan hanya barang. Dia ke pasar untuk menyebarkan salam. Bandingkan dengan saat ini, betapa banyak umat Islam ketemu saudaranya, la salam wala kalam. Gak salam, yura nyopo gitu. Bahkan cenderung wajah cemberut, padahal Rasul pernah menyebutkan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan suatu kebaikan meskipun engkau bertemu ya saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan muka yang manis, yang kelihatan indah. Ini sejatinya Islam. Ya, ini sejatinya Islam. Tapi betapa kadang kita berjumpa dengan saudara kita, sesama muslimnya, la salam wala kalam. Salam yora, nyopo yora.
Nah terus seperti apa yang dia praktekkan, yang dia amalkan dari syariat ini? Dari adab-adab dan etika muslim ini. Bukankah kita diperintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Nabi ambil, lakukan. Tapi kenapa tidak dipraktekkan? Apakah yang harus kita ambil dari Nabi cuma sholat dan puasa? Padahal Rasul diutus di atas muka bumi ini pun untuk menyempurnakan, memperbaiki kebobrokan moral dan akhlak manusia. Ya. Mari kita amalkan ini. Salam kepada saudara-saudara kita. Masa awak dhewe kalah karo penjaga supermarket. Menawak dhewe mlebu supermarket, Masya Allah, baru buka pintu sudah disapa. Selamat datang, selamat berbelanja, ada yang bisa saya bantu, Masya Allah. Sedangkan ketika kita bertemu saudara kita, la salam wala kalam. Salam yo ora, nyopo yo ora. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal ma'asyiral muslimin, orang taunya kita ini beragama Islam dari amaliyah kita sehari-hari. Maka terlebih kita yang sudah belajar agama, mari kita praktekkan. Ya. Mari kita praktekkan bertutur kata yang baik, termasuk tadi afsus salam, menyebarkan salam. Ya. Dan disebutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sayati 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang suatu waktu, suatu masa kepada manusia. Yakunus salam fihi lil ma'rifah. Salam itu hanya diucapkan kepada yang dikenal tok. Dan inilah kondisi saat ini. Orang-orang hanya mengucapkan salam pada konco kentelit tok. Konco rodo adoh wis gak salaman gak sopo-soponan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita diperintahkan untuk afsus salam, menyebarkan salam. Ya. Disebutkan dalam Fathul Bari, min asyratis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat. An yamurrar rajulu bil masjidi, adalah seseorang melewati masjid, la yusalli fihi, dia enggak sholat di sana, wa alla yusallim illa ala man ya'rifuhu, dan dia enggak mengucapkan salam kecuali dengan yang dikenal saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam yang paling baik, ya, kita yang mengaku beragama Islam, Islam yang paling baik itu adalah Islam di mana mereka tidak hanya hablum minallahnya yang baik, tapi hablum minannasnya baik. Dia perhatian kepada saudaranya, dia perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, tidak mementingkan diri sendiri, di mana mereka tut'imut ta'am, memberi makan pada yang lain, wa taqra'us salam, menyebarkan keselamatan, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salam adalah menjadi sebab di mana tumbuhnya rasa cinta satu dengan yang lain. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku, yang jiwaku berada di tangannya. La tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman kecuali kalian sampai mencintai satu dengan yang lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum." Kata Nabi, maukah aku kalian tunjukkan suatu amalan? Ketika engkau mengamalkan ini, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian.
Artinya apa? Di antara keutamaan salam akan menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lain. Adanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara satu dengan yang lain. Bukan bengkerengan, bukan uring-uringan, bukan musuh-musuhan. Tapi apa? Satu dengan yang lain saling mencintai. Ya. Satu dengan yang lain akan tumbuh rasa cinta. Budayakan ini salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang sudah engkau kenal atau belum. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, di antara keutamaan salam disebutkan ayyuhan nas, wahai manusia. Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan pada orang-orang yang membutuhkan. Wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah ketika manusia yang lain terlelap dalam tidur. Kerjakan tuh salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga ya dengan damai. Masya Allah ya. Maka sayang seribu sayang kalau budaya salam ini tidak kita biasakan. Sayang seribu sayang ketika budaya saling mendoakan kebaikan ini sudah mulai hilang. Ayo kita bumikan, ayo kita budayakan salam ini. Ya, kita budayakan. Ya memang akan terlihat aneh ketika banyak orang yang sudah tidak lagi mengucapkan salam, kemudian kita mengawali hal tersebut. Tapi ini harus dilakukan. Ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Afsus salam, menebarkan salam. Ya. Dan memang tadi kita sebutkan kembalinya loh untuk diri kita sendiri. Ya. Manfaatnya untuk kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan poin berikutnya. Ya, setelah kita membahas tentang keutamaan salam, kita bahas bagaimana nih cara mengucapkan salam dan menjawabnya. Ya, khususnya bagaimana kita menjawab salam. Dalam surat An-Nisa ayat 86 disebutkan, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha menghitungkan segala sesuatu. Artinya begini, ketika ada orang mengucapkan salam, setidaknya balesi awak dhewe iku sing padha karo ucapane wong sing salam. Nek assalamualaikum berarti minimali wa alaikumussalam. Iku minimali. Lah sing luwih apik piye ya? Sing luwih apik awak dhewe jawab karo sempurna. Makanya ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ojo medit-medit karo salam. Ya, wong medit iku man bakhila bisalam, wong sing medit karo perkara salam. Ya ngapunten kadang-kadang ya, apa sih susahnya mengucapkan salam dengan sempurna di WA? Kadang-kadang nek nok WA iku gur askum WRWB, ASS WRWB, askum. Nah, ini kadang terjadi. Ayolah, ini sebuah doa. Kita doakan dengan sempurna. Assalamualaikum. Tulis nih awak dhewe malas nulis lah ono stiker ta. Ya. Template ono lo stiker itu. Ya, niatkan kita mendoakan beliau-beliaunya yang kita WA. Jadi itu diantaranya. Kemudian disebutkan sebuah hadis.
an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dari Imran bin Al-Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaikum. Dia mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian faradda alaihi summa jalasa. Ya. Kemudian beliau menjawab lalu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrun. Nabi mengatakan 10. Kemudian summa jaa akhar, datang yang lain. Faqal, dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi, maka beliau menjawabnya. Fajalasa, kemudian duduk. Faqala isyrun, 20. Summa jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa, maka beliau menjawabnya, kemudian duduk. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam salasun, 30. Hadis yang mulia ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Yang pertama, yang baru datang itu disunahkan mengucapkan salam kepada yang duduk sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tadi. Dan menjawab salam itu dihukumi wajib. Ya, menjawab salam dihukumi wajib. Dianjurkan, yang berikutnya dianjurkan mengajarkan manusia kebaikan dan mengajar mereka ilmu. Kemudian yang berikutnya tingkatan mengucapkan salam. Ya, itu tingkatannya. Lah ini awak dhewe pengen sing paling akeh kebaikane yo sing lengkap. Ya, ini awak dhewe pengen keutamaan lebih yang mengucapkan salam sing lengkap. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula para pendengar, nalikane awak dhewe ngucapno salam ya minimal assalamualaikum iku 10 ya, assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Nek lengkap ya maka 30. Nah sekarang kita tinggal milih mau mengucapkan yang mana, atau gur askum WR WB, monggo dipilih. Kita mau yang banyak kebaikan ataukah yang patas-patas? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara mengucapkan salam. Mulai assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan di sini nggak disebutkan askum gitu, nggak disebutkan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30. Monggo kita pilih yang mana. Ya, monggo kita pilih yang mana. Jenengan mau milih yang mana dipersilahkan. Mau yang sedikit atau yang banyak, tentunya yang sedikit ya keutamaannya sedikit, yang banyak juga fadilahnya, faidahnya, keutamaannya juga sangat banyak. Maka ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nek iso milih sing akeh. Lah wong awak dhewe urusan dunya lek kon milih titik karo akeh ya milih sing akeh. Apalagi dalam urusan untuk akhirat kita pilih yang terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan mulai kita budayakan menghilangkan tradisi kebiasaan kita dengan menyingkat-nyingkat salam. Askum terus ASSWRWB itu kebiasaan kita yang harus kita minimalisir nih iso diilangi. Ya. Kebiasaan kita, kebiasaannya anak muda ya. Ayo dikurangi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, poin berikutnya. Keutamaan orang yang memulai mengucapkan salam.
Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah bersabda, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layanin. Seorang muslim tidak boleh memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'radu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Mereka berdua berjumpa, lalu yang ingin berpaling dan yang ingin pun berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ojo bengkerengan karo sedulurane awak dhewe. Nek bengkerengan minimal 3 wengi, nek wis ngono ya wis lerenono, ora usah diterus-terusno. Ya sing siji ape njuk sepuro ya mbuh kono, sing sijine ya mbuh kono. Tapi ketahuilah yang paling baik adalah yang mau memulai salam, yang mau memperbaiki perbaikan, yang mau berusaha memperbaiki hubungan, itulah yang terbaik. Maka nek iso ya hubungan kerabatan iku aja sampai pedot, termasuk pertemanan. Nek ana kanca sing apik gandeng ana tenanan, jadikan sebagai teman karib. Mudah-mudahan beliau senantiasa mengingatkan kita manakala kita terjatuh dalam kesalahan. Ya. Itu diantaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini pula, ya, kadang-kadang manusia itu memang dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga untuk melakukan kebaikan itu terasa berat. Pernah kita sebutkan ketika menjelaskan faidah khutbatul hajah, di mana Rasulullah menyebutkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa ini, ya, dari keburukan jiwa. Ini wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Minta. Apa keburukan jiwa itu? Keburukan jiwa itu berkutat pada 2 perkara. Kalau enggak ngajak pada maksiat, yang mencegah dari taat. Udah 2 itu. Ya. Nih enggak mencegah dari taat, ya mengajak pada maksiat, itulah keburukan jiwa. Makanya Rasul dalam khutbatul hajah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, wa min syururi anfusina, dari keburukan jiwa. Ya. Karena yaitu tadi, keburukan jiwa itu berkutat pada 2 perkara. Kalau tidak mengajak pada maksiat, yo mencegah dari taat. Kemudian poin berikutnya masih seputar keutamaan memulai salam. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasul bersabda, inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang-orang yang mau memulai mengucapkan salam. Makanya sungguh ketika kita membudayakan salam, keutamaannya sangat luar biasa. Menumbuhkan rasa persaudaraan, cinta dan kasih sayang. Maka ayo satu dengan yang lain saling mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian ini saya lanjutkan, ya, kami mengingatkan jika ada pertanyaan monggo ditulis di kolom komentar, sehingga nanti ketika kajian usai bisa segera kita bahas sesi tanya jawabnya atau pertanyaan dari panjenengan semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini disebutkan inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Maka sekali lagi, Islam itu bukan hanya sholat, Islam itu bukan hanya puasa, tapi ini loh diantaranya adab dan akhlak juga diutamakan. Ya. Ini juga diperhatikan oleh kita semuanya. Bagaimana adab dan akhlak kita, termasuk dalam masalah salam ini.
Kadang orang itu masuk rumah orang salam, masuk omahe dhewe seluman-selumun ra salam wala kalam, ora assalamualaikum ya ora nyuwun sewu. Ora salam ya ora permisi, naudzubillah. Nah, kemudian pada poin berikutnya disebutkan, siapa yang hendaknya memulai salam ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimus shaghir 'alal kabir. Hendaknya orang yang muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id, dan orang yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka nenek awak dewe ya melakukan safar perjalanan ya lewati orang, salam kepada mereka. Yang biasanya kalau di Jawa kita semuanya senantiasa mengucapkan nyuwun sewu, permisi, ayo saiki ditambah karo assalamualaikum Pak Bu nyuwun sewu. Nah, permisi, masya Allah, luar biasa adab ini. Ini harus kita budayakan. Jadi yang memulai salam adalah yusallimus shaghir 'alal kabir, yang kecil salam dengan yang besar. Wal maru 'alal qa'id, yang jalan salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit salam dengan yang banyak. Kemudian juga ada pelajaran ini ketika kita masuk suatu ruangan dan kita bareng-bareng dengan yang lainnya, cukuplah itu diwakili oleh satu orang untuk mengucapkan salam. Ojo wong 20 mlebu 20 salam kabeh. Ya, jadi salah satu yang mewakili. Dalam hadis lain disebutkan yusallimur raqib 'alal masyi, yang berkendara salam dengan yang jalan. Wal masyi 'alal qa'id, yang jalan salam dengan yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, sing didik salam karo sing oke. Ini beberapa poin. Jadi yang salam itu seperti itu aturannya, adabnya. Sing cilik salam karo sing gede. Yang sepeda motoran salam dengan yang sepeda motoran salam dengan yang jalan. Yang jalan salam dengan yang duduk. Yang duduk menjawab salam, ya. Atau yang sedikit salam dengan yang orang banyak. Sekali lagi, salam itu adalah kembalinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka usahakan, budayakan untuk salam. Meskipun ini sesuatu yang tabu, tapi ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pertamanya asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Jadi ketika diri kita ini dalam mengucapkan salam kok bolone enggak potek oke, ya ora usah bingung. Ya, kebaikan itu jika memang itu baik kita harus lakukan meskipun sendirian. Syukur-syukur ya ketika ada temannya, ya. Nek dewean ya tetap kita budayakan, kita mulai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sunnahnya tadi dalam mengucapkan salam, pertama kita sebutkan shaghir 'alal kabir, sing cili salam karo sing gede. Wal maru 'alal qa'id, sing mlaku salam karo sing duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang didik salam karo sing oke. Dalam riwayat lain disebutkan warraqib 'alal masyi, sing kendaraan salam karo sing melaku. Wal masyi 'alal qa'id, yang jalan salam dengan yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada yang status jumlahnya lebih banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya
Dari sahabat Asma binti Yazid, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpapasan dengan kami dalam rombongan kaum wanita. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Dalam riwayat lain disebutkan dari sahabat Anas bahwasanya ia pernah berpapasan dengan mengucapkan dengan anak, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka. Dan ia mengatakan dahulu Nabi melakukan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya, hendaknya seseorang itu bolehnya seseorang mengucapkan salam kepada anak-anak. Meskipun lebih kecil dari kita. Mungkin dia belum tahu tentang adab-adab salam. Kita awali dengan mengucapkan salam. Termasuk bolehnya salam kepada wanita jika aman dari fitnah. Dan gak ada niat untuk, kalau kata anak zaman sekarang, TP-TP. Apa TP-TP niku? Tebar pesona. Ya, jangan sampai naudzubillah. Ya, bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, tapi niatkan karena Allah dan aman terhindar dari fitnah. Dan wanita mengucapkan salam kepada laki-laki bila aman dari fitnah. Nah, ini dua hal ini harus kita perhatikan. Dari sahabiah Ummu Hani binti Abi Thalib. Ia berkata, aku pernah pergi ke tempat Rasulullah pada penaklukan kota Mekah. Lalu aku mendapati beliau sedang mandi sementara Fatimah putrinya menutupinya. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau bertanya, siapa ini? Aku menjawab, aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Beliau bersabda, selamat datang Ummu Hani. Jadi boleh seorang wanita mengucapkan salam kepada laki jika aman dari fitnah. Tapi zaman sekarang ini, wallahu ta'ala a'lam, hendaknya wanita lebih berhati-hati. Ya. Dan yang pertama jadi juga kita sebutkan, yang laki-laki juga hendaknya dalam mengucapkan salam kepada wanita tidak bermudah-mudahan. Artinya benar-benar diperhatikan, jangan sampai niatnya adalah TP-TP, yaitu tebar pesona. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat poin berikutnya, poin yang Q, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Tadi kita sudah sebutkan di awal, ya, ketika seorang masuk rumah hendaklah memberi salam. Karena kembalinya untuk diri kita sendiri, dan kita mendoakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita doakan itu. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk rumah, ucapkanlah salam. Nek iso yo sing sempurna. Ya. Nek iso yo sing sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Poin berikutnya, yang H, tidak mengucapkan salam kepada orang kafir zimmi. Ya. Ini disebutkan. Ya, bisa dibaca nanti ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin I, mengucapkan salam yang ditujukan kepada orang muslim dalam majelis yang bercampur. Jadi kalau ada dalam suatu majelis, ya, di sana ada berbagai macam lintas agama dan lain sebagainya, maka ketika kita mengucapkan salam, niatkan itu adalah untuk saudara-saudara kita yang statusnya beragama Islam. Ya, ini diantara yang disebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar. Ya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasul bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis." Jika salah seorang dari kalian sampai pada suatu majlis, falyusallim. Fa idza arada an yakuma falyusallim. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Apabila kalian masuk, ya, hendaklah ia mengucapkan salam. Kemudian jika hendak bangkit meninggalkan majelis pun hendaknya mengucapkan salam. Sebab yang pertama tidak berhak daripada yang terakhir. Ucapkan salam ini. Yang menghindari meninggalkan majelis, mau pulang dari teman-teman kita kumpul, ya, salam pada mereka-mereka. Ucapkan salam. Sekali lagi, budayakan salam. Itu loh maksudnya. Budayakan, budaya salam ini. Jangan hanya sekedar menjadi sebuah
pengetahuan saja. Salam itu mari kita amalkan, ya. Sekali lagi, dalam masalah salam ini hendaknya benar-benar kita perhatikan. Salamlah, karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ucapkan salam masuk rumah kita, kita doakan ibu-ibu kita, bapak kita, anak kita, pasangan kita, ya salam. Termasuk teleponan, salam. Awali dengan salam, orang set halo gitu. Salam sih, assalamualaikum. Salam terlebih dahulu. Ketemu teman, ketemu karib kerabat, ya. Ibda bis salam, mulailah dengan salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut poin berikutnya. Keutamaan berjabat tangan. Dari Bara bin Azib, ia berkata, Rasul bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Kita bertemu saudara kita, karib kita, teman kita, salam, jabat tangannya, assalamualaikum. Ya, ojo, halo, nah, jangan, salam dulu gitu. Ya, salam terlebih dahulu. Kita mendoakan kebaikan, kita mendoakan keselamatan, kita mendoakan keberkahan. Dan insya Allah sangat luar biasa ini keutamaannya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salam ini mulai hilang dari peredaran bahasanya. Ya, diganti dengan ucapan-ucapan yang tidak memiliki keutamaan, gak memiliki kandungan, gak memiliki faedah dan kebaikan. Gak mengapa memang kita habis salam kemudian halo dan lain sebagainya. Tapi awalilah dengan salam. Sehingga kita mendoakan orang-orang di sekitar itu. Sehingga kita mendoakan orang-orang yang berbicara dengan kita. Kita doakan keselamatan. Kita doakan rahmat Allah untuknya. Kita doakan keberkahan dari Allah tercurahkan untuk mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian pada poin berikutnya juga disebutkan, bisa dibaca, kita lanjut poin yang N. Menjawab salam orang yang tidak berada di tempat. Ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, ia berkata bahwa Nabi pernah bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, hada Jibril yaqra'u alaiki salam." Wahai Aisyah, Jibril telah titip salam kepadamu, mengucapkan salam kepadamu. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Taroma la ara. Ya. Ini jawaban beliau. Kemudian, ya, ini jawabannya wa alaihi. Kalau perempuan, ya contoh ada saya punya teman namanya Abdullah, ya, karena saya akrab dengan keluarga beliau, ibunya titip salam kepada saya, Ustaz, Umi Ana titip salam kepada jenengan. Wa alaihassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Ini yang diucapkan, ya. Wa alaiha. Kalau tadi laki-laki, kalau kepada saudara kita laki-laki, ya, wa alaihi salam. Paham ya? Mudah-mudahan paham ini ya. Kemudian ada redaksi lain, seseorang datang kepada Nabi dengan berkata, "Ayahku menyampaikan salam kepadamu." Maka beliau menjawab, "Alaika wa ala abikas salam." Semoga kamu dan ayahmu mendapatkan keselamatan. Mudah-mudahan yang gampang ya jenengan yang pertama tadi. Ketika ada orang salam, titip salam, ya, Pak, oleh titipan salam niki soko keluargaku, Masya Allah. Tak jawab nih. Kalau dia perempuan, wa alaihassalam. Kalau laki-laki, wa alaihassalam. Ya. Masya Allah, tinggal ganti kata domir atau kata gantinya.
Insya Allah ini sangatlah mudah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini diantara beberapa faedah ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada poin-poin yang lain pada pertemuan yang akan datang ya. Masih bab seputar salam ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari kajian kita sore hari ini, kami persilahkan 1 atau 2. Kalau tidak ada, maka kajian ini akan kita tutup. Monggo kalau ada. Pertanyaan pertama, bismillah, semoga Allah menjaga dan memberikan kesenangan, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada panjenengan dan keluarga dan untuk para kaum muslimin muslimat yang ada di sana. Izin bertanya, bagaimana kalau kita salam dan tidak dijawab? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah ini ada 2 poin yang akan kita sampaikan. Orang yang tidak menjawab salam itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia tidak mendengar. Sehingga bisa jadi salam ini kita ulangi. Ya. Yang kedua, dia memang tidak paham apa yang harus dilakukan ketika ada orang salam. Makanya terkadang kita salam nih, assalamualaikum, jawabaniku oh enggih. Nah, kenapa bisa demikian? Kita nggak menyalahkan. Mungkin beliau belum paham tentang tata cara menjawab salam. Nah, ini tugas kita untuk mendakwahkan, mensyiarkan yang namanya salam ini. Banyak saudara kita yang belum paham. Kita nggak menyalahkan karena ilmu belum sampai kepada beliau. Ya. Sekiranya dia umat Islam, fa insya Allah beliau akan menjawab apapun ya mazhabnya. Ketika mereka adalah saudara sesama muslim dan mengucapkan salam, fa insya Allah akan dijawab. Kecuali tadi imam nggak dengar, atau yang kedua beliau tidak tahu bagaimana adab atau tata cara menjawab salam. Makanya tak heran kadang-kadang kita salam, assalamualaikum, jawabannya oh nggih Ustaz. Ya, jangan kaget gitu. Kenapa demikian? Karena ilmu belum sampai pada beliau. Lah tugas kita untuk menyampaikan ilmu ini. Balighu anni walau ayat, sampaikan nih meskipun 1 ayat, sampaikan meskipun 1 hadis. Bu, nih ono salam niku jawab ngeten lho. Nah, pelan-pelan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Masya Allah, kalau panjenengan bisa mendakwahi mereka dan mereka menjawab salam seterusnya, mengamalkan apa yang jenengan ajarkan. Ingat hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuki suatu kebaikan, kebenaran pada orang lain, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang ini tanpa mengurangi pahala beliau yang mengamalkan, yang melakukan ini. Atau wallahu ta'ala alam, bisa jadi ini karena ya kebencian satu orang kepada yang lainnya, sehingga wis aku gak sudi jawab salame wong iku. Naudzubillah summa naudzubillah. Jika demikian maka tidak mengapa, yang penting hak muslim sesama muslim kita tunaikan. Ketika beliau nggak mau menjawab karena ada kebencian dengan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 kemungkinan berarti ya. Jika bisa jadi ya orang nggak menjawab salam itu karena tidak mendengar, maka kita ulangi. Bisa jadi yang kedua, orang tidak menjawab salam tetapi dijawab dengan yang lain, seperti kita contohkan tadi, assalamualaikum, jawabanipun apa? Oh nggih. Bisa jadi ilmu belum sampai kepada beliau-beliaunya. Maka tugas kita untuk
menyampaikan dakwah yang mulia ini. Ya, etika, adab yang mulia ini. Pelan-pelan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Atau yang ketiga, orang nggak mau jawab salam kita karena mereka benci dengan kita. Ya. Ketika dia benci dengan kita tanpa alasan yang jelas, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun, sebarkan salam kepada mereka. Kita mulai salam, gak apa-apa. Jika ada keimanan dalam diri mereka, sejatinya akan menjawab salam. Karena hakul muslim alal muslim. Wajib hukumnya menjawab salam ini. Tapi ya itu tadi, karena kebencian, makanya hati-hati kita. Ya, hati-hati dengan penyakit hasad, iri, dengki, karena itu dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain lagi, kula sumangga akan. Ada, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri insyaallah. Tidak ada. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian ya. Ini diantara beberapa adab seputar salam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan, dan mari kita budayakan salam sehingga salam itu bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.